Assalamualaikum. Ini adalah sebuah kisah tentang seorang ahli matematika dan mantan misionaris dari Kanada yang bernama Jory Miller. Kisah ini diambil dari buku Kisah Para Pastor dan Pendeta yang Masuk Islam, Syekh Al-Husaini Al-Muidi, yang bisa dilihat pada halaman 94. Berikut ini kisahnya. Seorang dosen matematika di Universitas Perminyakan dan Pertambangan FAT bernama lengkap Jory Miller yang berasal dari Kanada, merupakan misionaris yang mengajak orang memeluk agama Nasrani. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah masuk Islam, ia berkhutbah, "Wahai umat Islam, jika kalian mengetahui kelebihan yang kalian miliki yang tidak dimiliki orang lain, niscaya kalian semua akan selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melahirkan kalian dari tulang rusuk muslim, lalu dididik di lingkungan muslim, lalu engkau hidup dalam agama yang agung. Sesungguhnya makna kenabian, ketuhanan, wahyu, hari kebangkitan, perhitungan amal, hisab sangat berbeda jauh antara yang kalian pahami dan selain kalian. Perbedaan tersebut bagaikan perbedaan antara langit dan bumi." Ia menambahkan seraya berkata, "Agama ini berpengaruh pada diri saya karena akidahnya jelas. Saya tidak menemukan agama yang akidahnya sejelas Islam." Ia adalah seorang tokoh misionaris yang masuk Islam di Kanada dan sekarang menjadi dai besar Islam. Dulu ia sangat rajin dalam mengajak orang-orang masuk agama Nasrani dan ia sangat pandai dan menguasai kitab Bible. Pria ini sangat mencintai matematika dan seluruh masalah yang berkaitan dengan logika. Makanya dia jadi dosen matematika. Suatu hari ia ingin membaca Al-Quran untuk mengetahui kekurangan dalam Al-Quran. Ketika ia mengajak umat Islam masuk ke Nasrani, ia mengira Al-Quran yang sudah 14 abad di dalamnya hanya menceritakan padang pasir. Namun justru ia menemukan dalam Al-Quran apa yang tidak ditemukan dalam kitab lain. Ia mengira Al-Quran berisi cerita Nabi yang pernah dilalui beliau selama hidupnya, seperti wafatnya istri beliau Khadijah dan anak-anaknya. Tetapi ia tidak menemukan sama sekali tentang hal itu. Bahkan ia menemukan satu surat yang bernama Surat Maryam, yang merupakan penghormatan pada Siti Maryam, yang tidak ia temui dalam kitab orang-orang Nasrani dan Injil. Ia tidak menemui surat yang bernama Fatimah atau Aisyah radhiyallahu anhuma. Ia mendapati Nabi Isa disebut sebanyak 25 kali dalam Al-Quran, sedang Nabi Muhammad SAW hanya 4 kali. Maka pria ini pun bertambah bingung. Lalu ia mengambil Al-Quran dan merenungkan surah An-Nisa ayat 82 yang berbunyi, Maka apa kamu tidak memahami Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan banyak di dalamnya." Dari ayat ini kemudian Miller berkata bahwa ia mendapat teori ilmiah, yaitu dasar menemukan kesalahan sampai mendapatkan kebenaran, falsification test, yang mengagungkan bahwa Al-Quranul Karim mengajak kepada orang Islam dan non-Islam untuk mencari kesalahan di dalam kitab ini, tetapi tidak ada kesalahan sama sekali. Ia juga berkata tentang ayat ini, "Tidak ada pengarang di dunia ini yang memiliki keberanian. Kitab ini menantang bahwa di dalamnya tidak ada kesalahan sama sekali." Dan juga yang mengagumkan, Miller juga menjelaskan tentang surah Al-Anbiya ayat 30. "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak beriman?" Menurutnya ayat ini sebenarnya adalah pembahasan ilmiah dari yang sudah dibuktikan oleh saintis yang mendapat hadiah Nobel pada tahun 1973. Bayangkan seorang saintis mendapatkan hadiah Nobel dan ternyata penelitiannya menunjukkan kebenaran dari ayat ini.
yaitu tentang ledakan besar yang mengatakan bahwa alam yang ada berasal dari ledakan yang selanjutnya menjadi langit dan bintang, Big Bang. Nah, ini adalah bukti kebenaran Al-Quran, karena sains baru membuktikan beratus-ratus tahun setelah Al-Quran memberikan informasi ini. Jadi sains hanya membuktikan kebenaran Al-Quran. Bahkan yang membuktikan ini mendapatkan hadiah Nobel. Miller berkata, sekarang kita sampai pada sesuatu yang mengagumkan mengenai pengutusan kepada Nabi Muhammad SAW dan isu yang menyebutkan kesuksesan dakwahnya dibantu setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Al-Quran itu bukan dibawa turun oleh setan-setan, dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan kuasa. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan dari Al-Quran itu. Asy-Syu'ara 210-212.